statnya tuh lebih nggak tanda kutip egois ya. Ya, dan juga hero-nya dia bener bergantung dari rekan-rekannya juga menggunakan apa ya kan. Kalau udah banyak damage dealer-nya ya dia bakal jadi badan. Ya ngapain lagi buat nambahin lagi. Misal udah kiri kanannya udah damage, mid-nya udah jadi juga udah full damage. Ya udah, jadi aja fighter atau tank. Kan meta yang sekarang kayak gitu. Gak mau maksain semuanya harus damage Dan bahkan semua memang gitu ya. memang nggak bisa dipaksain sih buat yang sekarang. Emang sesuatu yang dipaksain semua emang harus gak bisa balance sih ya. sebenarnya. Perlu sih, frontline tuh kalau nggak ada parah banget sih. Jadi kita langsung aja masuk ke drafting phase buat game nomor 1. Ada Uranus, ada Kadita. Nggak jauh beda ya Om dari game-game sebelumnya, tapi assassinnya nggak langsung muncul. Nah, siapa tahu nih ya. Fanny Lancelot. Fanny Lancelot langsung di ban gitu. Fanny Lancelot ini kan biasanya ada di band kedua atau ketiga nih. Tapi linknya dilepas Om maksudnya. Iya dong, diadu aja biar kita nonton malam-malam ya. Salah. Tapi Yves juga udah mulai di ban, jadi emang Onyx kayaknya tahu banget ya ada potensi hijaunya buat pakai hero artileri jarak jauh. Dan di sini langsung Valentina sebagai respon. Kadita, Valen. Beneran lepas assassin. Ya, Ada ini soalnya Kaca Franco, banyak banget Kufra juga masih ada. meta sekarang banyak tuker-tukeran ya Om. Kalau di mid tuh Valentina tukar Yves. Kalau di Assassin Fanny tukar Ling ya kan. Kalau di Rom Kaja tukar Franco gitu. Maksudnya banyak banget situasi di mana kayak satu tim band satu, yang lain kayak matching gitu. Dan itu yang memang membuat balance sebenarnya sih untuk di meta yang sekarang ya. Karena mereka ambil satu ya, masih ada satu lagi yang terlepas. Kecuali kalau memang dua-duanya kena ban. Tapi Pakito di ban ternyata. Hero fighter yang tidak menjadi prayo untuk Onyx di ban. Jadi ada Masha memang. Tadi kita sudah lihat Masha dari Boots juga. Dengan item-item attack speed dia, Corrosion Sight, Swift Boots yang dibuy untuk item pertama dia. Dan last bandnya masih ada Joy yang terbuka untuk mengadu Fanny Link. Masih ada. Tidak ada Link, Fanny dilepas. Waduh. Mau gak nih sekarang kayaknya? Mau gak? Mau nggak ya? Masih menjadi pertimbangan ya. First Ini bakal jadi harga yang mahal banget Fanny. sih kalau ya. Fanny dimainkan akhirnya dia bisa terbang bebas nih hari ini ya. Yes. Memang win rate-nya kecil, tapi itu sebelum seingatku itu sebelum ini ya. Sebelum adanya patch emblem. Tuh, ya kan ini kan mainnya panjang banget. Dari, betul, dari benar. awal dimulai Snapdragon Pro Series 3 kita, season 3. Wah, udah ada Fanny tapi sebenarnya dari Evos tuh banyak solusi juga ya. Mereka kalau mau pakai Franco, kalau mau pakai Kaja, Kufra pun semua juga masih up. Jadi solusi itu ada, tinggal pilih aja. Tapi Evos langsung ngambilnya Grok. First pick loh, kayaknya ini pertama kali ya kita lihat first pick. Iya, dan juga Groknya ini lumayan flex ya, bisa dimainkan oleh Flavi bersama dengan Joy. Masih ada single target lock, Kaja open. Kaja open. Kalau Onyx mau deny bisa sih mereka pick duluan gitu kan. Pilih buat mastiin Evos nggak dapet. Kalau Evos nggak ambil, mereka bisa ban lagi. Tapi Wow. baru diomongin nih Om. Nabrak ya, hero jauh. Faramis. Kita mention dikit tadi ada Faramis, Cloud juga bisa, Faramis Cloud maju bareng itu udah. Kayak waduh ini mau pecahin atau gimana ya, di kontes salah gak di kontes juga salah. Mau ambil Cloudnya atau mungkin menyelamatkan satu seperti hero single target lock. Apakah Kufra? Kelihatan banget sih mereka masih hati-hati banget ya. Udah berpikir langsung ngambil Franco. By the way ini semua hero-nya dari huruf F loh. Franco, Faramis, Fanny. Betul juga. Ya gak salah sih. Benar. Betul. Ini karena saya Bakal F gabut semua aja kah? sih kayak. Sampai habis F semua. Emang ada lagi? Siapa? Buat gold nih. God, Ayolah. Float. Flout siapa? Kan Cloud jadi Flout gitu. Aduh, loh masih make sense dong kan Cloud di mana? Di pantai. Iya betul lah. Ya udah. Cloud ya. Saya mengalah karena wanita selalu benar ya. Betul. Oke. Raka. Kita fokus di draftnya. Golden masih kebuka nih Om Wawa. Ya, Brody. Baru. Brody. Brody. Ya. Oke lah, Brody sebagai golden ya, salah satu golden yang bisa ada stun, ada crowd control yang bisa target. Jadi buat lawan assassin ya lebih bisa ngebantu temennya ya. Iya, dia punya corrosive strike ya buat mengecup Fanny misalnya. Untuk Mm-mm. mendekat bisa kena stun Aduh. juga. Dan jangan lupakan bahwa Brody ini adalah satu marksman yang punya base damage besar. Jadi basic attack-nya sendiri tuh berasa banget untuk first hit-nya, apalagi dengan item heptasis yang bisa dibeli, yang biasanya kita lihat dibeli pertama kali.
Dan juga dia bisa nembak sambil jalan, itu loh poin plusnya. Kayak mau nyicil turret kan enak banget. Masuk Betul. dikit, ada merahnya keluar, tarik, bisa free damage. Di tim fight juga sebenarnya ada strategi di mana kalau orang tuh kena cold altar kan masih tanda kutip hidup kan tuh, masih lagi balik lagi. Nah terus pas balik baru dihabisin pakai Torn Apart Memory, itu juga bisa jadi faktor di fight. Jadi Onyx tuh nggak bakal bisa apa ya maju mundur dari fight segampang itulah, masih bisa dipunish dari EVOS. Oke. Dan masih menunggu untuk marksman apa yang bakal dipakai oleh Albert, karena sepertinya target ban sudah mengarah ke para marksman. No Kari, hero tebal masih akan bisa dipakai, tapi no Martis juga. Hero lain harus dipergunakan. Tapi by the way dengan ngebuang adanya Kari, apakah Tas bakal bermain Masih meta ada tebel ya? masih ada Lancelot. Sorry, dia udah punya Joy sebenarnya. Bisa. Jadi Joy-nya ini bisa masuk sebagai jungler kalau ya. Kalau Kalau. botnya jadi XP lane. Cloud juga di ban itu dia. Semua di target sudah mulai dibuat. Kari, Cloud, Brody. Ada yang terbuka, Melissa. Melissa, Leslie juga masih terbuka kalau emang masih mau digunakan. Tapi di meta tabrak begini kayaknya nggak terlalu masuk ya. Leslie sebenarnya bagus banget sih buat lawan Joy. Aku suka kalau buat lawan Joy karena Joy kan HP-nya tipis. Tapi Hilda di ban mengamankan agar farming lebih santai untuk Fanny. Gak bakal ada yang mengganggu Fanny-nya. Dan kita belum melihat memang ada gangguan yang bisa dimainkan oleh EVOS Legends. Well, technically Grok bisa sih, tapi emang nggak seoptimal itu ya, nggak se-sustainable hero-hero yang ganggu banget kayak Hilda. Karena Dynamic Rapper kan nggak cuman damage early game ya, itu juga digenerasi sama shielding kalau lagi masuk ke semak-semak dari pasifnya itu ngekin banget sih di early game. Aduh aku pengen lihat banget bawa warna Albert, tapi udah sabar dulu. Ruby langsung diambil juga. Yep. Salah satu hero yang bisa ngedinai pergerakan Fanny ya. Apalagi sekarang kan untuk efek dari Ruby sendiri itu ada mini sisinya. Tapi Terizla power banget dari tadi kita lihat Terizla yang selalu di-pick sepanjang hari ini. Laku banget ya. Sangat-sangat laku. Setiap match pasti ada. Dan juga kalau penalty zone ini bisa kena ke Brody. Brody nggak bakal bisa attack. Karena kan ada animasi dia lagi angkat tangan nih. Oh. Nah waktu dia lagi angkat tangan, itunya nyedot penalty zone-nya dia. Oh. Jadi ke cancel terus basic ketingnya. Flicker itu harus dipakai sama Brody. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, kecuali dia bisa keluar dari zona penalty. Ya, itu interaksi yang kita sempet kayak, oh ternyata begitu ya. Ya di M series ya. Iya. Di M4 kemarin tuh di group stage. Agak mengejutkan, Karet. tapi ternyata nggak ada. Karet gold. Ya. Iya, nggak ada marksman ya. Jatuhnya jadi mage gitu di sono. Tapi karena berhubung yang lain juga damage-nya fisikal ya, dari Fanny, dari Terizla sebenarnya cukup balance sih. Dan Harit juga banyak true damage, apalagi kalau udah bikin Starlium juga. Jadi buat Evo sekarang, Ya sebenarnya satu Starlium ini udah sakit banget. Dan Akai. kayak Akai buat jungler ya. Pakai jungler karena Iya. memang udah ngebuka Kari tadi juga ya supaya tidak ada hero meltdown Ya cuman ke di sini arah dua hero tebal. tapi balik lagi kalau ngelihat Fluffy Akainya bisa dipakai Fluffy pakai rifle. oh Iya. iya sih, sempat pernah kejadian tuh. Iya benar. Oke. Tapi tahan dulu karena romernya adalah Akai, Dreams dengan Akai. Dia Ini lagi. tapi ya Dreams Ya. adalah user Ini Akai. mid Ruby. Handal. Berarti ini mid Ruby loh. Betul. Oke, yaudah nanti kita bakal lihat aja kayak gimana keseruannya ya. Karena kita bakal langsung aja lempar ke caster kita yang sudah ready. Silakan Al dan juga Pak Pulung, take it away. Terima kasih Ibu Mokalate, Arashi dan juga Om Wawa. Yap. Wah, ini adalah pertandingan antara kedua tim dari Indonesia. Pastinya EVOS Legends yang akan berhadapan dengan Onyx. Ini menjadi sebuah perdebatan baru lagi ya dari band NPK yang memang udah tercipta. Kalau kita ngeliat dari EVOS Legend hanya ada satu hero range. Hanya ada satu hero range ya. Betul. Dan apakah ini akan menjadi hal yang sangat baik? Plus itu adalah melee. Dia harus menempelkan tubuhnya dengan satu electrifying blast. Tapi lihat saja dia match terakhir di hari ini. Iya. Antara EVOS Legend versus Onyx. Ya, Ruby mid lane. Tadi kita sempat lihat juga ada Terizla mid ya yang dibawakan oleh Hijume. Dan sekarang dengan adanya Ruby nih, dia typical fighter lagi dan Ruby ini juga enak banget untuk ngeganggu pergerakan dari Fanny itu sendiri. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya agresivitas di area purple buff Mikairi. Justru orange buffnya nih yang udah mulai disenggol-senggol sama Keyboy. Mau coba untuk rebutan kayak rebutan tiket legend yang tersisa nih. Yap, itu dikit lagi ya teman-teman ya. Jadi hanya sisa yang itu aja. Jadi jangan lama-lama langsung disikat habis saja. Karena tuh sekarang kita fokus lagi menuju ke in-game-nya.
Woi, itu di area tengah untuk Hijume akan memiliki satu sisi yang terus-terusan karena cooldown untuk sekarang itu kan juga ya kalau cooldown dari Ruby cepat. Terus dengan set emblem yang sekarang, Ruby bisa jadi lupa akan bagaimana caranya untuk recall. Iya, lupa recall tapi 3 assassin ya. Dari basic emblem yang memang dibawa juga. Kerusuhan mulai terjadi ini di area rumputan sebelah kiri. Mereka coba untuk trapping, clear wave terlebih dahulu. Dan sejauh ini gold lead masih bisa dipegang oleh EVOS Legends. Dan belum terlihat adanya first blood nih selama 2 menit pertama nih. Masih aman-aman aja menunggu nantinya Turtle yang akan segera muncul. Yap, sementara untuk sekarang coba lihat Kairi bergerak di area tersebut ada satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun. Masih cukup aman beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx dan juga EVOS Legend. Yang nggak aman itu apa? Nah ini sekarang, hampir aja. Hampir aja ya, but almost is never enough. Tapi sejauh ini dari Turtle yang udah mulai di setup terlebih dahulu, Sans menarik Fluffy dengan Shadow Stampede-nya dan Kairi sudah mulai menghadirkan dirinya. Berfokus ke arah buff terlebih dahulu, belum ada kontes yang terjadi, hanya ditarik ulur aja nih Turtle-nya. Ini enak banget deh, Hijume itu udah pakai Breast Mask. Sementara kalau kita berkaca dari Onyx nih, Onyx juga serangannya harusnya akan luar biasa sekali. Untuk Harit dia menggunakan Impurage bagus sekali karena memberikan skill dengan mana. Tapi untuk sekarang ada heavy spin, ya udah mulai connect tapi diselamatkan oleh Keyboy. Dilepaskan jepitannya luar biasa sekali Keyboy. Ditarik ya, ngapain lu jepit-jepit temen gue? Yap. Ditarik. Dan sejauh ini ya Turtle-nya nggak jadi di setup. Mereka lebih bermain aman terlebih dahulu dan Keyboy sudah mengamankan teritorinya dan terbuka visionnya. Hijume sudah memberikan informasi, masih mencari terlebih dahulu keberadaan dari Tas yang sekarang udah mulai lompat nih ya, crossing ke arah jungle dari Kairi dan bahkan Tas ini unggul level loh. Yap, sementara sekarang Tas. Sedikit lagi tersisa, ada retribusi yang dikeluarkan, ada first blood. Tercipta, Kairi solo pick off luar biasa. Baru dibilang ya unggul level, tapi untuk kali ini dengan adanya pick off yang terjadi, Tas harus merelakan first blood-nya didapatkan oleh Onyx. Dan Turtle-nya sekarang udah ditarik terlebih dahulu oleh Boot di sana. Perlahan tapi pasti mencari informasi dan tarikan dari Keyboy menuju ke arah seorang Fluffy. Beladihannya masih ditahan, gak mau dikomit karena itu adalah Grok. Yap, sementara untuk Tas tadi sepertinya udah memanfaatkan dari satu Rhythm of Joy yang dia miliki dan bersiap sesaat lagi Electrify Ibu langsung dikeluarkan. Hanya saja tidak ada targeting yang pas yang bisa dia samperin. Untuk Kairinya pergi ke arah berbeda, ada satu lagi Kautal dikeluarkan, pertempuran yang kembali terpecah di area tengah. Kairinya dengan satu stick ambil memiliki begitu baik penggunaan yang dia punya, tapi Tas mencoba untuk maju ke depan, tapi itu sedikit gagal dan hilanglah sudah kesempatan untuk EVOS Legend memiliki satu turtle tersebut. Luar biasa sekali Onyx. Biasanya Fanny tuh ngelepas turtle pertama loh. Tapi oke, turtle pertama itu baru dieksekusi di menit yang keempat. Yap. Dan ini masih menjadi keuntungan yang bisa dipegang oleh Onyx dengan first blood. Turtle-nya oke, Tas sekarang udah punya Genius One, tapi dia udah ke pick off sekali. Jadi farming yang tadi, farming speed ya yang dimiliki ya. Tadi satu level unggul di atas dari Kairi. Dan sekarang udah mulai dikejar nih, mulai disamakan karena waktunya tadi terbuang untuk nunggu spawn. Betul sekali nih. Di area tengah Hijume 1v1 situation berhadapan dengan Sans kembali lagi dengan tas-tas yang dimiliki nih. Sudah rindu kita. Padahal tasnya ada di EVOS Legends ya. Iya, recovery yang cepat ya San. Plot hand dikeluarkan, Ruby down. All in terhadap Ruby. Bener-bener follow up-nya cepat banget ya. Bloodihan yang langsung diikuti dengan damage yang cukup. Dari Hijume yang harus di pick off dan Fluffy udah mulai kecicil. Boots dengan palu yang sangat-sangat besar. Bisa memberikan damage yang cukup besar juga pastinya sehingga Grok pun udah mulai tembus ya. Apalagi ini Grok XP kan biasanya heptasis ya. Betul, ini Albert menang loh. Menang dari sisi levelingnya, belum lagi dengan satu tambahan wave minion tersebut XP-nya akan bertambah lagi, akan menjauhkan lagi posisi dari XP yang dia punya. Sementara sekarang Kairi akan mengamankan dulu gold buff. Di area tengah ada Sans mencoba untuk kabur. Ada satu counter yang dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri. Sedikit lagi Peter Shadow sana berhasil diamankan begitu saja. Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang karena sekarang Steve Campbell sudah dikeluarkan tapi ternyata masih tersangkut dengan satu Donrang Wolf King yang dimiliki oleh Hijume. Yap, tapi Sans tadi pasifnya masih banyak ya ditabung sehingga waktu spawnnya tadi cuman di bawah 5 detik dan sudah muncul kembali pastinya Iron Hook. Ini dari tadi user-user Franco ini meresahkan ya. Betul. Ngeri kita ngelihatnya. Ngeri. Tipis ya padahal emang itu dengar suara rantainya aja tuh ya. Saya bikin
sakit gitu ya. Tapi Fluffy mencari informasi, mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Kairi yang kali ini ternyata bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Watcher terconnect, ditarik, dan Retribution masih bisa mengamankan Orange Buff ya. Tapi ini informasi yang sangat penting, turtle-nya udah di set up oleh EVOS Legends dan tanpa ada Retribution nampaknya akan sulit di kontes. Oke. Coba kita lihat ada lagi satu pergerakan penalti zone yang lompat ke bagian depan. Tapi Burst tinggal di bagian belakang. Coba lihat dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu lingkaran ke altar dan Burst berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang ada Tona Pap Memory keluarkan berhasil mencoba untuk kabur dari tersebut. Tapi ada pergerakan dari Albert yang udah join dari dalam fight pula. Burstnya hilang 1-1. Dreams pun lenyap. Tas masih berhasil kabur ke arah yang berbeda tapi di bawah Fluffy. Counter turret lenyap. Plus satu turtle. Tadi bootsnya kepisah ya, Cult Altar yang dibuka sama Suns ya ini out of range sehingga bootsnya terpunish dan akhirnya dari EVOS Legends berhasil lah untuk mengejar dari segi objektif ya. Altar turret hancur dan bahkan kali ini Albert. Buset Albert, solo pick up di tengah-tengah pemain yang bikin oleh Onyx. Bahkan tadi ada satu pergerakan Kibo yang tepat bersebelahan. Tona Pap Memory harusnya udah bisa keluar tapi diambil. Oleh Tas. Dan di bagian belakang Suns mencoba untuk kabur, akankah di-trigger untuk penggunaan di mana tadi altarnya udah digunakan pula tapi Suns muter dia. Waktu MSC kalau nggak salah Iya, ya. di saat kau membuat sebuah pagar disitulah aku akan mencari jalan putar. Itu yang dilakukan oleh Suns. Benar, walaupun kamu sudah punya pacar. Iya. Tapi memang kali ini objektif berhasil untuk diamankan oleh EVOS Legends ya. Dua altar turret di arah top dan bottom yang berhasil untuk dihancurkan. Dan damage dari Tas ini juga udah mulai gak main-main nih. Udah mulai merasa menyakitkan. Dan itu pun bahkan ke Keyboy. Dan kali ini ada Cult Altar yang ke-trigger. Nampaknya dari Suns. Oke, ada ke altar. Namun sekarang Fluffy ada di arah tersebut. Sementara Orange Buff diambil pula. Kairi kehilangan satu Orange Buff tersebut. Yap, wah. Ini kali dari EVOS Legends sudah mulai berhasil untuk bisa melakukan agresi dan bahkan ditarik dengan nama Vendetta-nya. Masih ada Retribution yang kembali dipaksa untuk keluar. Mengingat Lord yang pertama sesaat lagi akan muncul. Boots sudah selesai dengan Radiant Armor-nya nih. Harusnya udah bisa setidaknya menahan damage dari Tas. Hampir saja ya. Cuman untuk Tas masih cukup pede. Dia maju Wild Charge-nya. Kode ke arah dari Boots. Tapi Boots masih punya penalty zone yang itu bisa dimanfaatkan untuk kabur ataupun menyerang balik. Kali ini akan pergi ke arah mana? Di Jume langsung putar arah Keyboy. Mencari sebuah posisi yang cukup baik agar bisa nanti entah dengan Iron Hook ataupun langsung dengan Bloodhunt plus Flicker yang dia pilihin. Oke. Tadi ada Feeder of Heaven ya diamankan untuk Albert. Yang gimana kali ini? Apa? Kaget aja. Bunyi door kayak gitu tuh kadang orang ke-trigger, Bu. Itu gebukan terakhir dari Boots itu. Lebih ke gua sih sebenarnya. Iya benar juga. Wah, Aibo Vendetta plus Flicker connect 3 ke antar pas banget Dreams. Mundur pula tapi sekarang hijaunya pula selejap. Tahun depan Memory dari Pra membuat Boots pun hilang. Dari arah tersebut 1-1. 1-1 ya, mid lane tukar dengan adanya XP lane, tapi ya sama-sama fighter juga. Ini benar-benar bagus banget sih momentum dari Hijume. 3 orang yang langsung ketarik, tapi follow up dari Onyx juga cukup cepat ya dengan ada Cult Altar, dibalikin lagi pakai penalty zone. Sehingga akhirnya hanya ada pertukaran 1 untuk 1 aja. Lordnya masih coba untuk dibuka visionnya oleh Dreams di sana dengan Akai. Untuk sejauh ini kita akan melihat dari segi goldnya EVOS Legends mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turret yang membuat goldnya jadi unggul. Karena lihat EVOS Legends turretnya masih utuh. Betul. Kehilangan 1 outer turret di bawah dan juga 1 di atas. Sekarang Boots akankah? Tertarik sudah tapi itu adalah Hijume. Mereka mundur kembali. Di bagian belakang ada konsil yang segera dikeluarkan. San ke-trigger untuk menggunakan 1 ke altarnya. Yap, dan ini informasi yang mahal banget sih. Nantinya kontes di area Lordnya tanpa akan ada Cult Altar yang dimiliki oleh Suns. Dan sekarang ini masih Lord pertama, masih belum Lord yang enhance juga, tapi nampaknya konsil sudah mulai dibuka. Yap, sementara itu sekarang Beras sebagai belakang terus mencicil. Keyboy mencoba untuk menarik ke arah 1 orang, tapi tidak ada yang berhasil terkena. Ada penalty zone, mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Ada Kairi yang udah mendekat pula, siapa yang mendekat Lord tersebut ternyata. Itu adalah Tas. Namun sekarang ada Zaman Force, Kairinya mulai maju ke bagian depan, tapi Heavy Spin kali ini mencoba untuk bisa mendorong. Tasnya langsung hilang. 1 orang hilang dari masing-masing tim. Sementara untuk Bransya mencoba untuk bisa mengantarkan damage balasan. Ada 1 flicker. Bloodhunt dikeluarkan, Bransya benar-benar dikejar sampai ke ujung dunia. Ya, walaupun menukarkan nyawa dari Keyboy dan juga Suns, tapi ini pick off pertama untuk Bransya kali ini dari Zaman Force. Udah mulai dibuka dan Dreams menerima damage yang cukup besar sehingga unstoppable. Bisa didapatkan oleh Kairi tanpa tumbang sama sekali, tapi Albert
Albert mau lari kemana? Terkena dengan adanya Bigot dan Offended. Kali ini Albert masih mencoba bertahan dan outplay dari Albert bisa menghindari sergapan tapi tidak dengan Wild Charge yang kali ini berhasil untuk menumbangkan Albert di sana. Yap, itu dia Chrono Dash yang begitu membingungkan dua player dari EVOS Legend tapi berujung dengan hilangnya pula. Di tempatnya berbeda, Purple Buff yang berhasil diamankan oleh Kairi. Kairi sekarang punya bahan bakar. Wih, bahan bakar tuh ya udah semangat ya, udah kenyang pastinya. Tapi Lord yang pertama ini akan menjadi Lord giveaway aja karena bisa di-clear dengan cukup mudah juga. Tapi outer turret mid lane nih yang bakal langsung dipaksakan. Dan ini damage dari Brands udah nggak main-main, dia udah punya Malefic Roar juga. Tadi sepertiga dari segi hit point dari outer turret, 2 kali pukul sama Brands sudah langsung hilang. Sebenarnya keputusan yang bagus banget tadi ya dari Kiboy itu sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirnya gitu loh. Daripada nantinya dia hilang di situ tapi nggak ngebawa siapapun. Makanya di flicker langsung di Bloodhound aja terkunci. Tadi ada pergerakan Sans pula. Item ini dia. Iya, selain ada Bloodhound ada Blood Wings ya yang diamankan oleh Tas juga. Ada Holy Crystal, ada Genius One juga dan Arcane Boots di sana. Tapi dengan adanya head to head antara kedua belah jungler ini masih diunggulkan oleh Kairi. Walaupun emang tipis-tipis aja, sekarang udah makin terlihat ya. Perbedaannya ada di area XP-nya. Dengan item-item attack yang dimiliki oleh Fluffy. Ada Heptasis, ada Blade of Despair. Dan menuju ke arah item defensive magic yaitu Athena Shield harusnya. Koncil. Siapa yang akan terjepit tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan. Mereka mundur kembali. Ada Burst yang untuk mengeluarkan penalty zone-nya karena sekarang Burst-nya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Ada pergerakan di mana penalty zone dan juga flicker bisa dikeluarkan secara bersama dan benar saja itu. Coba lihat ada beberapa player yang berhasil terkena dengan adanya penalty zone yang dikeluarkan oleh Burst. Sementara Tas mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri tapi kalau Alta membuat itu semua berubah. Tapi di bagian belakang Kairi mencoba untuk bisa menghantarkan damage begitu mengerikan. Berasnya berada di tengah-tengah kerumunan player dimiliki oleh Onyx tapi double kill bisa didapatkan oleh Kairi. Bakal tuh sekarang terlihat ada satu player lagi berhasil dihancurkan. 3 player dimiliki oleh EVOS Legend pula lenyap seketika. Oke, 3 player karena tadi benar-benar Albert juga ngasih damage dari Fluffy. Tershutdown di tangan Kiboy. 2 tukar 4 bukan pertukaran yang adil sehingga outer turret daerah mid berhasil untuk dihancurkan dan goldnya sekarang sudah dipegang kembali oleh Onyx. Wow, Onyx luar biasa sekali membalikkan keadaan. Onyx mulai mengamankan temponya. Hijume mencoba menarik dengan satu emo offended tapi belum berimpact apapun. Oke, sama Offended. Balik lagi dari segi high ground defense ini bakal susah banget ya. Itu tadi mainnya di lorong sempit Mas dan itu adalah zona bermain. Zona bermainnya dari Kairi, nikmat banget. Apalagi inisiasinya dari Boots. Terus juga itu zona bermain untuk Harriet dari Albert. Itu zaman Force akhirnya kena semua dan dia bisa ngedash dengan leluasa. Tapi untuk kali ini Lord yang sudah ter-enhance udah mulai di set up oleh Boots. Dan Hijume masih mencari informasi terlebih dahulu. Tapi nampaknya hanya sebagai pancingan aja karena di sisi lain Kairi pun sudah melakukan split push ini untuk bisa mendorong minionnya menghancurkan outer turret di top lane. Konsil, Hijume ditangkap, mereka all in, zaman Force dikeluarkan, lalu Kairi datang. Tapi Tas, sedikit lagi HP tersisa, bahkan untuk sekarang Hijume pun masih berhasil selama daerah tersebut. Mereka masih punya kesempatan untuk recall pulang untuk bisa nge-regen SP-nya lagi. Tapi tidak dengan adanya heavy spin, tidak ada dengan electrifying beats. Dan tapi itu nggak menjadi inisiasi lagi ya dari Onyx ya. Mereka masih menahan dulu, menarik ulur dulu, nggak yang langsung komit terhadap Lordnya. Dan sekarang dari EVOS Legends mereka sudah siap siaga kembali untuk bisa melakukan adanya fight. Tapi masih menunggu waktu karena hanya ada tarik ulur aja terlebih dahulu. Sedangkan dari Fluffy dan juga Brands-nya lebih berfokus untuk menjalankan wave di arah top lane. Betul. Karena mereka juga mendapatkan informasi kan dari area lore ini juga masih belum ada serangan. Mereka hanya memancing-mancing aja. Onyx harus membuat serangan ataupun efek kejut nih terhadap beberapa player EVOS Legend yang mungkin cukup terpisah untuk kali ini. Tapi Fanny pun menjalankan satu landing panjang di atas. Mencoba untuk mengantarkan wave minionnya yang perlahan tapi pasti didorong oleh EVOS Legend. Yap, karena potensi split push ya yang bisa dimiliki oleh Fanny ini. Dan Tas pastinya cukup sulit ya untuk bisa split push. Makanya yang ditugaskan adalah Brands dan juga Fluffy. Karena kalau Brands sendirian dia bisa dipanes habis-habisan juga. Dan sekarang inner turretnya gratis berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Fluffy. Karena Kairi lebih berfokus untuk memandang orange buff dari kejauhan. Yap, tapi tidak bisa mengatakan apapun atau mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hanya bisa memandang saja. Boots di bawah. Mencoba untuk menarik satu lord tersebut.
Kairi, ada satu lagi Katron dikeluarkan. Andai satu hit tadi WON. terkena ke arah Kairi, tapi WON udah dikeluarkan pula oleh Brans. Informasi yang bagus. Oke, Win of Nature udah Lah, ke-trigger. lo gagal. Kairi Kejepit, terjebak. kejepit. Oke, Kairi bisa Nggak, dia nggak. pulang. Sementara untuk Lordnya. Apabila ini mau diterusin tapi direset. Pinter banget Onyx. Gak ada Watchers tadi, kan Watchers udah dibuka tadi di area Lord Pit-nya ya, tapi Konsil sudah mulai terdengar. Kali ini Hijume sudah siap Wah, dengan ada kena flicker, juga. tapi tertarik dengan ada Iron Hook. Wap itu dia langsung saja terjepit happy spin. Tidak ada pola damage penalti zone di bagian belakang. Belum lagi Kel Arthur bisa memberikan backup yang begitu baik. Dan Wow. Dreams memberikan sebuah satu sisi yang tidak ada follow up sama sekali. Sementara Tas berhasil untuk bisa memberikan beberapa damage untuk bisa mendapatkan beberapa player dimiliki oleh Onyx itu sendiri. 2 hilang beserta dengan 3 player EVOS Legend. Kairi kejepit. Itu Sans diem aja, dia buka ke altar. Dia ngeliatin aja Iya. orang Dia mau diapain? HP-nya gak berkurang. Wow. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil lagi ya. 3-1. Damage memang lebih besar nih sumbangkan oleh Buset. Tas, tapi Kairi. Tas hampir saja Kairi. Kalau tadi dia salah belok, itu akan masuk ke dalam pelukannya dari Tas loh. Dan sekarang Reset Lordnya lagi. reset Oh, lagi. enggak. Ada kesempatan lagi. Di reset apa enggak? Enggak loh, ditahan loh. Oh, EVOS Legends mereka kurang jumlah kayaknya kalau Iya. ngelanjutin. Tapi ternyata nggak di reset. Enggak di reset. Masih dipegang sama Fluffy dan Keyboy. Loh kok dia nggak masuk? Nah itu dia, ditahan tuh di situ tuh. Nah, Sempet gak Fanny-nya Purple Buff dulu? Nah, ngilu sih. sempet lagi. Sempet dan masih ditarik ulur. Tanpa adanya retribution tadi harusnya bisa langsung di-OI dan Yap, Kairi yap. tadi sudah datang. Siapa lagi akan mendapatkan Lord tersebut? Karena sekarang Lordnya diambil oleh Tas. Ada Bloodhound yang udah dikeluarkan. Albert yang mendapatkan position yang cukup baik. Tapi Albert nggak bisa keluar jauh-jauh banget dari zaman pada dimiliki. Tapi Groknya berhasil langsung dihilangkan. Ada tonapan memori. Brand sekali ini. Dengan satu Rose Gold meter yang dia punya. Mendapatkan satu absorb damage yang cukup banyak. Oke, Kairi masih belum berhasil ya dari tadi kontesnya. Tas selalu punya retribution yang lebih on point. Tapi dengan terhilangnya dari Fluffy ini menjadi sebuah consideration lagi nih untuk EVOS Legends. Mereka masih menunggu terlebih dahulu Lordnya di atas benar-benar gak di-clear. Masih ditahan dulu minionnya sampai nanti akan ada Trillion Push dan Fluffy yang sudah spawn kembali. Yap, itu dia. Branch 139, Hijume 137, Tas 633. Fluffy 522, Dreams 049, sementara Albert 0312, Keyboy 228, Kairi. Lala. Kalau kamu 1-3, Apa itu? gak ada duanya. Keren banget sih kamu. Biasanya 1-2-3. Tapi Aku kaget. Lord di arah atas nih bakal coba untuk dikawal. Tapi sekarang wave minionnya Ya, bakal di-manage ketahuan. tipis-tipis dan Magic Sentry membuka semuanya. Plus sekarang Konsil baru dikeluarkan. Sans mencoba untuk masuk ke dalam satu base utama mereka. Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Heavy Spin sepertinya tadi berhasil untuk menjepit ke arah siapa. Tapi ternyata tidak. Albert? Dan sementara untuk Albert sakit banget. Damage-nya bisa dihasilkan. Dan Albertnya pula sempat gila. Sementara untuk sekarang Pestarnya akan berhasil mereka ambil. Karena Sans sedikit lagi happiness pula. Tas mencoba untuk kabur. Tapi ternyata damage yang masuk ke dalam tubuh yang begitu menyakitkan Fluffy. Tone 4 memori masih gagal untuk bisa mendapatkan beberapa player dimiliki oleh Onyx. Di mana untuk kali ini ada satu lagi damage yang bisa dihasilkan oleh Fanny Steel Cable yang sakit banget. Dan Dreamsnya Kairi memberikan permainan terbaik yang dia miliki. Bahkan Brashnya dipaksa untuk mundur tapi Brash nggak bisa kabur pula. Menjadi sebuah kesempatan begitu terbuka untuk Onyx bisa membalikkan keadaan walaupun mereka hanya bertiga saja. Itu Kairi tadi maju mundur dari saat waktu yang tepat. Dia hadir untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mahal yaitu 4 player dari EVOS Legends. Belum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mudah di menit ke-19 dan lihat. Ini Albertnya kena damage sakit banget. Satu kali kena skill 2-nya dari Tas. Itu udah kecicil dan lihat. Kairinya cuma maju dikit. Gak yang langsung nge-clear. Oke, damage dari sana juga udah sakit banget. Itu agrotaranya sakit loh. Bener, nunggu dari third party memori keluar, masuk dulu dan udah pede nih ada Sans, Kairi, udah pada kecicil player dari EVOS Legends dan akhirnya menjadi eksekutor yang mengerikan tapi Kairi Idih. hampir aja. Tuh coba lihat tuh ada Konsil yang udah langsung dikeluarkan. Mereka langsung dipaksa mundur kembali. Mereka dikejar. Ganyang. Kayak begitu mungkin short call-nya ya. Tabrak gitu ya. Ganyang katanya. Ganyang. Iya. Mm-mm. Ganyang apa? Apa tuh? Kenapa tebak-tebakan sih? Capek gue. Enggak dong. Mikir kan lu? Sama Oke, 11.05. Wah, KDA punya Kairi. Dia dengan adanya Bisa killing gitu ya, Kairi? spree ya yang dimiliki. Dia sebagai eksekutor, dia juga split pusher. Tapi untuk kali ini
yang kontes yang selalu dimenangkan oleh Tas ini yang bikin membuat dari Onyx sulit nih untuk bisa membalikan keadaan, dan EVOS harus bisa memanfaatkan hal itu karena objektifnya dari tadi EVOS Legends unggul. Sementara tadi dari Tas juga berani banget ya mainnya. Ya mau nggak mau sih sebenarnya dengan satu melee hero yang dia bawa, dia harus menempelkan tubuhnya pula. Ada flanking yang akan dilakukan sesaat lagi. Coba lihat di atas. Udah ada yang siap-siap untuk take off. Wah, udah mulai take off. Wah, ini udah ngeri sih. Siapapun yang kena gigit itu udah bakal tereksekusi nggak sih? Apalagi nempel di tembok. Tapi Konsil kayaknya udah mulai membuat dari Keyboy mendapatkan posisinya. Yap, Boots pasang Aduh, badan di Brans, depan. Brans. Ada barir tapi Brans akankah menjadi satu target Brans? Berhasil tertangkap. Tapi udah ada satu epic spin. Bahkan sekarang Kairinya berhasil langsung dijepit. Hanya saja tidak ada follow damage. Tona Pamela langsung dikuak begitu saja. Immortal mulai pecah. Untuk Kairinya berhasil di shutdown. Lord yang kembali ke Resen. Tapi San mencoba untuk mundur ke back belakang memanggil siapa rekan yang ada di area tersebut. Keyboy yang tertinggal tidak dipanggil dan juga udah ada satu Emo Vendor. Tapi sekarang Keyboy Immortal yang pecah pula. Sehingga game tersisa ada di bagian belakang. Damage begitu saja memberikan damage terus-terusan terhadap beberapa player dari Onyx. Wah, ini poin mahal sih. Shutdown-nya Kairi menjadi kembali tabungan yang dimiliki oleh EVOS Legends tanpa tumbangnya Brans bahkan. Itu jadi sesuatu yang mahal banget dan akhirnya Onyx merelakan Lord-nya. Lord Evolve ini bisa di take care oleh EVOS Legends karena mereka harus berfokus untuk menahan dulu nih laju minion di arah top lane. Sans udah punya Blood Wings. Tadi satu kali Ghostbusters. Itu damage dia udah membuat dari tasnya kehilangan setengah HP bar. Dan ini harus kembali di respect. Wild Charge-nya kena langsung. Udah ada satu orang, ke altar dikeluarkan. Zaman Force pun kali ini best turret-nya terbuka dengan begitu bebas. Di bagian bawah damage-nya udah nggak beraturan. Udah bener-bener ini damage-nya seada-adanya nih semua ini. Wah, ini udah sakit banget ya. Tapi tadi ada flicker yang digunakan oleh Hijume untuk mundur. Karena hampir aja kena cutthroat dari Kairi dan Iron Hook. Blind Iron Hook masih mencoba untuk ngecek ke area rumputan. Magic Sentry diaktifkan dan hanya bisa melihat saja purple buff-nya diamankan di tangan dari Brans tampaknya. Yap, sementara sekarang Lord udah siap untuk masuk. Dreams, set up posisi, Synchro Vision, Chrono Dash tadi terlihat. Keyboy Masih bisa mencari defense. siapa yang akan dia tarik. Sementara Kairi menghilangkan satu wave minion. Ada barir, dikeluarkan pula Hijume. Mencoba untuk menarik siapa nantinya yang akan menjadi korban Emo Vendor. Terkena langsung, ada Wild Shot dikeluarkan. Keyboy sudah ini mereka penalti zone dan ini menjadi sebuah kesempatan begitu baik. Ada Immortal yang pecah dimiliki oleh Fluffy. Ada Winter Trident pula sementara Brans di bagian belakang mengeluarkan Tona Pamela. Tapi ternyata langsung dibalaskan dengan satu ke altar. Ya begitu baik. Tas baru ingin masuk ke bagian dalam. Langsung yang mencoba untuk bersih-bersih siapapun yang memiliki damage. Tapi Brans berhasil dihilangkan pula oleh Albert yang ada di area tersebut. Dan juga Tas dipukul mundur, kesempatan terbuka besar banget untuk Onyx menghilangkan, mendapatkan kemenangan di game yang pertama atas blunder yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. 3 player yang menghilang, apakah ini akan menjadi one straight push? Tapi nampaknya cukup sulit karena wave minion di arah bottom lane yang masih menjadi PR besar terlebih dahulu. Base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga dengan adanya Dreams dan juga Hijume di sana. Dan kali ini Sans udah mulai masuk, bahkan satu base turret Pyramid berhasil untuk dihancurkan. Yap, menyisakan satu minion saja. Sementara itu masih bergerak satu wave minion. Di bagian bawah dan atas ini udah langsung dikunci. Sulit banget, Hijume hilang. Dreams mencoba untuk regen SP. Akankah langsung didorong mundur saja satu kata ini yang benar. Heavy spinnya didorong. Ada satu wave minion pula yang keluar. Beberapa detik lagi Fluffy pun udah hadir. Fluffy siap untuk memberikan backup dan ternyata EVOS Legends belum dikalahkan juga. Onyx masih belum bisa menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends 24 menit. Lord Evolve pun masih belum bisa menjadi jawaban dan item build-nya sekarang udah pasti semuanya full item. Tinggal ganti-ganti aja. Immortal pecah ganti Winter. Boots juga udah punya dengan adanya satu buah Athena. Keyboy bahkan punya satu Sky Guardian Helmet. Dan perlu dilihat damage output dari Magic-nya ya milik Onyx. Dengan adanya kombinasi Divine Glaive dan juga Blood Wings, ini siapapun yang punya Athena ya bakal bisa di break dengan adanya Divine Glaive tersebut.
Dan ini udah tinggal pertukaran-pertukaran item aja nih. Kalau item sesuai Damage udah iya. optimal. Item sesuai kebutuhan boleh ganti, Mm-mm. tapi kalau pasangan jangan. Yang penting 1 sampai akhir ayat nanti, ya kan? Kayak begitu aja kita mah. Setia sampai mati Betul, gitu ya. boleh. Nah ini ada 34% skill akurasi. Web tertarik sudah Akai, Happy Spin dikeluarkan. Informasi yang begitu baik. Bahkan Fluffy sekarang punya 1 Malefic Roar. Jahatnya itemnya. Jahat sekali. Tapi ini ya informasi mahal banget Heavy Spin karena bakal bisa ngeporak-porandain setup dari Onyx. Dan Lord yang sekarang masih coba untuk ditarik terlebih dahulu ke area sisi sebelah kiri. Boots yang masih memegang kendali atas Lord tersebut. Mencari informasi dan Sans-nya itu dia invisible di atas tembok. Jadi dia yang nyari informasi. Ini lagi Karena untuk masih ada Purify. Ini untuk sekarang ya, coba lihat tuh ada Kiboy, Pofnator, Waichar langsung dibalas begitu saja Fluffy. Hehe, ada Flicker, Bloran dikeluarkan, masih gagal saja serangan dari masing-masing tim. Tapi kalau keluar dan juga memberikan damage begitu menyakitkan di bagian belakang. Tas mencoba untuk bisa membersihkan. Siapapun yang ada di area tersebut, damage-nya udah keberaturan lagi. 1 orang, Kairinya berhasil langsung dilenyapkan, di mana Lord juga udah mulai hadir. Apakah mereka semua akan mundur? Karena kalau ini teruskan bisa saja berbahaya. Tasnya masih ingin lebih. Di bagian bawah ada 1 turret yang udah terbuka lebar, tapi wave minion sudah hadir pula sekarang. Wave minionnya dibuka lagi. Albert mencoba untuk mengejar ke arah Hijume. Oke, tapi masih ada Kiboy ya, masih ada Boots juga mencoba untuk langsung clear. Wah, Tapi ini Albert bahaya ketemu sama Tas. Albert masih mencoba untuk mendinai semua damage-nya, bermain di atas Zaman Force. Dan Albert berhasil untuk bisa men-take down Tas di sana. Oke, Brans mencoba untuk memotong. Brans ya mencoba untuk memberikan efek stun-nya. Brans sedikit lagi. Tonapan Mary dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Wah, ini tipis banget sih Force Legends. Mereka bisa bertahan di menit yang ke-27 juga ya. Hampir aja tadi bisa diculik satu persatu dan dengan HP yang gak terlalu banyak mereka bisa pulang dan Lordnya yang udah mulai dibuka juga dicicil tipis-tipis oleh Brand sana. Tapi 3 player saja yang dimiliki oleh Force Legends untuk saat ini. Sama-sama juga dari Onyx nih. Apakah akan ada kontes paksa? Yap, ini kayak bakal ada konten fase. Kenapa? Karena Kairi pun beberapa saat lagi udah akan hadir. Mereka punya retribution duluan. Mereka siap untuk mendapatkan Lord tersebut. Nah ini PR dari Onyx adalah wave-nya sih. Atas bawah ini bakal kewalahan banget pastinya untuk nge-clear dulu. Yap. Untuk ngejalanin dulu. Karena kalau dibiarin, itu dari tadi menjadi distraksi utama loh. Didorong dan akhirnya harus dipaksa untuk pulang. Iya. Karena dari 2 lane-nya, atas dan bawah, ini Force Legends masih unggul banyak loh. Karena masih ada inner turret bahkan. Sebenarnya plus tadi untuk Tas, kalau menurut aku pribadi itu ada pemilihan yang kurang efektif. Kenapa? Karena apabila dia menunggu beberapa saat lagi, efek dari Zaman Force itu akan hilang. Synchro Vision dan juga Chrono Dash kemungkinan ya udah nggak bakal secepat itu. Tapi dia menampakkan dia emang mencoba untuk mengejar. Karena ya mau nggak mau ini udah di depan mata. SP juga sedikit banget, tapi apalah daya menjadi keputusan yang tidak tepat. Menjadi hal yang membuat dirinya pun hilang dari hal tersebut. Fanny lebih berfokus untuk menghilangkan wave minion dulu di bagian bawah, baru nanti join. Iya karena balik lagi itulah yang harus diperhatikan juga ya laju minionnya. Tapi dengan informasi tersebut kelihatan Fanny-nya di bawah dan nampaknya Lordnya bakal langsung di all in aja nih. Yap, langsung saja. 1 lagi Iron Hook. Gak kena karena siapapun. Mungkin Kiboy beberapa saat lagi bersiap untuk bisa 1 kali flicker ke depan. Dan juga mengunci orang yang ingin aja dia ambil Kiboy. Ada mau pendant. Coba Lordnya. Sementara itu untuk Force Legend mereka perlahan tapi pasti mulai didorong mundur. Tapi Tas udah ada 1 kelatan dikeluarkan. Ada penalti zone pula. Tasnya posisinya jauh banget bagian belakang. Ada tonapan memori tapi mereka sekarang semua mencoba untuk bisa membalaskan keadaan yang juga membuat pemain dari Onyx mundur. Bu sedikit lagi Petri Sabah karena Immortalnya udah mulai pecah sekarang karena tonapan memorinya. Tapi Tas satu terakhir. Albert udah 1 Iron Hook. Berarti berapa Tas? Tapi Lordnya keresan. Emo pendant gagal untuk bisa mendapatkan Fanny di area tersebut. Tapi tasnya harus hilang dalam 70 detik ke depan. Immortal yang pecah. Tidak bisa bergerak. Langsung disambut dengan ada Iron Hook dan Dreams. Kali ini masih bisa bertahan dengan pasif Athena Shield ya tadi yang dimiliki juga. Oke. Nggak berhenti-berhenti ya. Hijume pun masih standby di atas tersebut guna untuk mencari informasi. Sementara sekarang Albert dan juga Butch udah langsung fokus. Tapi Butch dari tadi bagus banget sih. Opening yang dia buka. Penalty zone terus-terusan itu bagus banget. Ya, kena banyak banget target ya. Oke, dan kali ini Lordnya nampaknya bakal bisa diamankan tanpa adanya kontes retribution. Melihat tasnya juga dalam waktu keadaan yang menunggu respawn kembali. Dan ada 1 buah concentrate energi yang dimiliki. Nantinya efek lagi yang bakal lebih deras lagi. Dan Lord menjadi milik dari Onyx. Yap, Lord menjadi milik dari Onyx dan kesempatan yang besar untuk Onyx bisa membabat habis game yang pertama. Yap, apakah
Lord ini bisa menjadi jawaban karena balik lagi di sini inner turret di arah top dan bottom masih berdiri dengan kokoh. Sehingga nantinya untuk bisa mengontrol 3 wave minion ini bakal cukup sulit. Yap. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Apalagi Tasya sekarang sudah hadir dengan 777-nya. Nah, 777. 777 keren banget. 777. 21 tuh jumlahnya. Iya Oh kan? ditambah ya. Padahal kalau garis miring itu dibagi loh. Betul. Heeh. Albert sekarang punya purple buff, mau diambilkan purple buffnya untuk Albert? Tidak. Dia udah Tidak. bawa info red, tenang. Benar. Manaku tidak akan habis-habis, cooldownku bisa kuatur. Ada Starlium yang udah bisa digunakan. Lordnya dibawa ke bagian atas, ada Baril dikeluarkan, ada sekarang Konsil pula. Sekarang coba lihat tasnya, mencoba untuk mendorong mundur. Siapapun yang ada di atas tersebut, tapi Lordnya satu lagi minion saja yang ditarik oleh Kiboy. Yap, masih belum bisa menangkap siapapun di sana dan Lordnya masih bisa di-defense dengan cukup baik. Tapi ada ketarik Boots, berhasil untuk dijepit dengan heavy spin dia dan bahkan kali ini Boots bakal coba untuk dipanis. Masih ada flicker dan penyelamatan ke altar from Suns yang membuat Boots masih bisa survive dan bahkan Fluffy melepaskan immortalnya. Oke, penalti zone connect lagi. Ada satu Winter. Bursia pun langsung hilang. Miskalkulasi. Tapi Dreamsnya pun berhasil langsung masuk lagi ke dalam satu. Base utama mereka di bagian bawah berhasil langsung dihilangkan. Ada satu minion begitu besar yang udah hadir dan siap. Menabrak pula ke pertahanan di EVOS Legends. Tapi batch-nya belum berakhir. Dan sekarang menjadi imbang karena 3 base turretnya sudah sama-sama tidak ada. Dan untuk kali ini gold pun sudah tidak menjadi penentu lagi. Item pun sekarang udah sama-sama punya dapetin power spike-nya. Dan dalam 1 menit ke depan, di menit yang ke-33 nanti, Lord Evolve yang kelima akan segera muncul, Pak Pulu. Ini Lordnya sampai ngomong, nih gua masih kerja nih bang. Oh masih. Oh, lembur bang. Iya lembur gitu ya. Lembur. Kirain bang udah 32 menit. Kan biasanya 20 menit selesai, 22 menit kelar. Ya. Ini nih, ngejar insentif apa Lord ya? Target Belum nutup. belum nembus target. Tapi sekarang EVOS Legends mencoba untuk membuat perimeter jauh ke depan ya. Agar mengunci beberapa pemain dari Onyx gak bisa keluar. Lalu mereka akan menabrak nanti entah itu ke arah Lord ataupun ini akan mau diselesaikan tanpa adanya Lord. Oke, dan justru ya EVOS Legends yang dalam posisi ofensif kali Yap. ini, posisi menyerang Onyx yang masih mencoba untuk bertahan, tapi Iron Hook yang cukup mengejutkan hadir dari Kiboy menarik keberadaan dari Dreams dan gak langsung di-commit karena itu adalah Dreams dan butuh banget waktu pastinya dan bisa di-deny juga nantinya dengan heavy spin. Yap, Lord sekarang sudah muncul. Masing-masing player lengkap. Tidak ada kuantitas yang kurang ataupun berlebih, semuanya pas. Pas ya. Pas banget. Pas lagi butuh ada. Iya. Pas lagi mau inisiasi ada. Iya, pokoknya pas mau banget lah. defense cukup Iya. gitu. Iya, Pas-pasan namanya iya, ya. minjem 100 dong. Pas banget gak ada. Serem sih. Itu kata-kata serbat tuh sekarang. Horor pakai Iya. duit dulu ya. Gitu. Iya. Oke. 100 ada nggak? Pinjam Cepet. dong. Cepet ada gak? Wah. Wah ini kayaknya 78 ribunya bakal ditutup sama HP dari Lord dulu Yap, deh ini ya. which, aduh Iron Hook-nya tadi gak kena lagi tuh. Coba kalau sekalinya kena perang besar. Perang besar bener langsung di siapapun kayaknya yang ketarik bakal langsung Iya. di commit. Even pun itu adalah Dreams dengan Akainya. Tapi tarik ulur di area Lord sekarang sudah mulai terjadi. Sun sudah memiliki potionnya juga. Masih dicicil tipis-tipis dan mencari posisi terbaik untuk trapping. Yap, Tas mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke Sans arah dari satu belakang. Absol, tapi Sans di bagian belakang, Sans sedikit lagi PT Sans mereka semua langsung all in. Sansnya hilang, 7 detik. ada beberapa detik, 7 detik saja dan Sansnya akan kembali lagi. Yap. Tapi informasinya waktu spawnnya Sans lebih cepat daripada waktu cooldown dari wall charge ya. Yap. Ini menjadi informasi dan tidak ada purify nampaknya untuk kali ini. Purple buff sudah mulai diganggu. Purple buff milik Fanny, bensin dari Fanny. Ini udah mulai Buset diganggu tuh kena dan tuh, ke Dreams. dream, Spinnya udah mulai connect tapi dilepaskan begitu saja. Yap, ada informasi yang berhasil didapatkan lagi. Heavy spin lagi-lagi ya. Dan Kiboy juga sabar sih, dia nggak yang langsung blood hunt. Sehingga akhirnya hanya bertukar informasi saja dan 35 menit. Oke. Masih menarik ulur di area Lord, jual beli item udah terjadi, immortal yang udah pecah juga sekarang udah mulai ready lagi dan Tas mencoba untuk memberikan damage-nya terhadap Boots tapi itu hanya pokingan aja, gak mau langsung di commit sehingga Tas sekarang harus mencari posisinya terlebih dahulu dan mengamankan purple buff miliknya. Yap,
Ini sekarang kayak Dream ntar lagi juga udah ada lagi nih dari ultimate-nya ya, dari epic spin yang dia punya. Cuman Lordnya dibawa ke bagian bawah terlebih dahulu, diajak jalan-jalan dulu. Karena dari tadi Lordnya kereset, ter-PHP-in terus. Keyboy mencoba untuk maju, Dream sepasang badan sendirian. Ada 4 orang yang mencoba untuk mengejar, tapi Bloodhound dikeluarkan. Immortal dimiliki oleh Dream pun langsung pecah di atas, mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dengan satu epic spin yang begitu baiknya. Tapi penalty zone tadi connect langsung ke arah beberapa player dimiliki oleh pemain dari Force Legends ini. Menjadi sebuah kesempatan begitu baik, tasnya didorong mundur, coba ke bagian belakang. Hijume dikit lagi SP-nya. Brans mencoba untuk bisa mengantarkan damage terus-terusan, tapi Brans dikit pula SP yang tersisa dalam tubuhnya. Brans kemungkinan tidak akan lama lagi, karena sekarang Immortal udah mulai pecah. Fluffy pun sedikit lagi SP-nya, dan satu persatu pemain dari Force Legends pun berhasil langsung dihilangkan. Sementara untuk Sunset pun udah dilenyapkan pula sebelum berhasil hilang, tapi masih ada 4 player dan bahkan Sun 1 detik lagi udah respawn kembali. Waktunya untuk Onyx bisa mendapatkan kemenangan karena hanya ada tas seorang diri, sementara untuk rekan-rekannya baru akan respawn 1 semester lagi. 1 semester. Tas sendirian dan nampaknya Onyx gak akan mau coba untuk langsung ke Lord kah? Karena akan terjadi one straight push. Wave minion di arah tengah yang masih coba untuk diamankan terlebih dahulu oleh Suns. Dan Kairi dengan cepatnya sudah hadir. Tas berfokus untuk menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan satu wave minion di arah tengah penalty zone mengunci pergerakan dari Tas. Dan Tas harus melepaskan Immortalnya dan down. Wipeout tercipta dan Onyx berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama di menit 36. Wow, 36